Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dari 12 IPS 4 absen 24. Saya ingin mensinopsiskan tentang novel yang berjudul Winter in Tokyo. Diawali dengan kisah malam musim dingin di Tokyo. Keributan kecil terjadi di sebuah apartemen akibat kekagetan Keiko yang mengira Nishimura Kazuto adalah pencuri hingga menarik perhatian dari penghuni apartemen lain. Karena kejadian kecil itu, Kazuto menganggap Keiko sebagai gadis yang menarik dan mereka menjadi cukup dekat. Bertemu dengan Kazuto, Keiko teringat akan anak lelaki yang telah menolongnya 13 tahun yang lalu dari keusilan salah satu teman sekolahnya, yakni mencari kalung dalam salju. Seperti kisah klasik lainnya, pertemuan awal yang tak terduga menumbuhkan rasa suka Kazuto terhadap Keiko. Ia berprofesi sebagai fotografer, seringkali mengabadikan sosok Keiko secara diam-diam. Mereka semakin dekat dan tak jarang Kazuto menggoda Keiko dan tertawa menganggap keluguan Keiko. Salah satu ketika Keiko melamunkan sosok Akira dan bertanya siapakah cinta pertamanya, Kazuto menjawab bahwa cinta pertamanya adalah Keiko. Namun Keiko hanya menganggap jawaban Kazuto itu sebagai angin lalu. Suatu kali Keiko mendapat bahwa ia telah menemukan Kitano Akira, anak lelaki yang menolong 13 tahun silam yang sekarang telah menjadi dokter sebuah rumah sakit. Namun kekecewaan ia dapatkan karena Akira mengingat kejadian 13 tahun lalu. Ketika yang polos menganggap Kazuto sebagai tetangga apartemen dan teman dekatnya, Keiko pun sering menceritakan tentang cinta pertamanya yang disadari membuat kesal Kazuto. Malam tahun baru tiba dan Keiko mendapat hadiah tak terkira dari Kazuto, mulai dari kencan di salah satu restoran terkemuka di Tokyo hingga pertunjukan balet Swan Lake yang sangat Keiko ingin datangi. Setelah itu Kazuto mengantar Keiko ke stasiun karena Keiko akan menghabiskan Natal dan pergantian tahun di Tokyo. Dalam perjalanan setelah mengantar Keiko, Kazuto dihadang oleh segerombolan Yakuza. Kepalanya dipukul keras oleh salah satu anggota Yakuza yang hingga tak sadarkan diri. Pada tanggal 10 Januari, ketika ia diajak Akira untuk menghadiri reuni SMP-nya, di reuni itu Keiko bertemu dengan Kazuto. Namun Kazuto tak mengenalinya lagi. Keiko yang khawatir sejak Natal karena tidak ada kabar dari Kazuto tak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Kazuto mengalami amnesia ringan yang baru ia ketahui saat reuni. Namun melihat kedekatan Keiko dan Akira, terbesitnya tidak suka dalam diri Kazuto. Demi mengembalikan ingatannya, Kazuto kembali tinggal di apartemen dahulu. Kazuto melewati hari-hari setelah amnesia bersama Keiko. Gadis itu membantu Kazuto dengan memberikan informasi sedikit demi sedikit tentang peristiwa dalam jangka ingatannya Kazuto yang hilang. Di sisi lain, Yuri, teman perempuan Kazuto yang memanfaatkan keadaan Kazuto ini, mengambil hati Kazuto agar kembali padanya. Akhirnya pun menyerah. Yuri dapat melihat bahwa Kazuto dapat merasakan apa yang mengganjal dan ia menyadarkan bahwa Kazuto memang mencintai Keiko. Kazuto yang menyadari itu mengajak Keiko untuk pergi bersama, namun di tengah perjalanan mereka dikepung lagi oleh Yakuza. Pukulan keras untuk kedua kalinya yang Kazuto dapatkan di kepala membawa nasib baik yakni mengembalikan ingatan Kazuto. Ketika pameran fotografi digelar, Akira mengaku bahwa ia sangat ingin dialah yang melindungi Keiko 13 tahun silam. Ketika itu juga Kazuto menyatakan perasaannya pada Keiko, bahwa ia mencintai Keiko. Kazuto mengaku bahwa ia adalah anak laki-laki yang membantu Keiko mencari kalung di musim dingin di 13 tahun silam. Kazuto pun menegaskan bahwa cinta pertama Keiko selama ini bukanlah
Kitano Akira. Namun Nishimura Kazuto dan cinta pertama Kazuto adalah Ishida Keiko. Diakhiri dengan flashback kejadian 13 tahun silam menjadi penutup novel yang mengesankan ini. Jadi ceritanya eh, sekian, terima kasih dari sinopsis saya ini dari judul yang berjudul Winter in Tokyo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.